Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sebangsa dan setanah air. Perjalanan saya hari ini adalah ke Kota Gede. Saya barusan nyekar ke makam Raja-Raja Mataram. Ini Pak, ini makam Raja Mataram. Sekarang saya bersama Bapak Surabudoyo. Bapak Surabudoyo, abdi dalam dari Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, kita sekarang mau bincang-bincang tentang sejarah awal berdirinya Mataram Islam, terus sejarah Kota Gede, dan di sini ada masjid juga ya, Pak? Ya. Masjid tertua di Yogyakarta ini. Dan juga makam Raja-Raja Mataram. Siapa saja yang dimakamkan di sini nanti kita akan bahas bersama Pak Surabudoyo. Ini Pak Surabudoyo, untuk pertama-tama mungkin sejarah awal berdirinya Mataram Islam, kerajaan terbesar di Jawa, itu seperti apa, Pak? Ya. Di sini berawal daripada hutan Mentawab dulunya, di bawah kerajaan Pajang. Yaitu kala itu rajanya adalah Sultan Hadijaya atau Joko Tingkir. Kala itu Joko Tingkir punya musuh yang namanya Haryo Penangsang di Jepang Panulan. Nah, Haryo Penangsang seorang adipati. Maka Joko Tingkir itu mengadakan sayembara bahwa bagi siapa yang dapat membunuh Haryo Penangsang nanti akan dikasih hadiah berupa hutan Mentawab dan bumi padi. Setelah diumumkan kala itu nggak ada yang berani untuk ikut sayembara itu. Nah, kala itu salah satu prajuritnya Joko Tingkir, yaitu Yakin Pemanahan itu. Yakin Pemanahan. Prajurit, Pak, prajuritnya. Prajuritnya Yakin, ya prajuritnya Sultan Hadijaya itu. Itu terus beliau sendiri yang masuk menempuh sayembara itu. Nah, kala itu dibantu oleh kota itu Danang Surawijaya dan juga Ki Sumartani ataupun juga Ki Penjawi yang ada di Padi sekarang. Nah, berawal dari itu berangkatlah ibu itu untuk berangkat ke Jepang Panulan menemui Haryo Penangsang itu, akhirnya dapat terbunuh. Singkat cerita, akhirnya hal yang dijanjikan hadiah berupa hutan Mentawab dan bupati itu akhirnya diberikan juga oleh Sultan Hadijaya kepada Pemanahan dan Ki Penjawi. Ki Penjawi disembelih dulu karena di Pati itu sudah wujud kota, kalau di sini masih hutan. Itu Ki Penjawi Pati Jawa Tengah itu ya, Pak? Iya. Oke. Itu terus Ki Penjawi memilih yang jadi Pati. Terus Yakin Pemanahan memilih yang sini hutan Mentawab. Kurang lebihnya 1552 ini datang ke sini dan mulai Batalas. dia mulai Batalas, mulai menempati tempat Dulu berupa hutan belantara. hutan belantara. Nah, dalam hal itu kan sangat angker sekali hutan belantara dulunya. Maka yang di Sumartani itu utara dalam suatu pertamaannya ke utara, yaitu ke Gunung Merapi, terus Danang Surawijaya, ke pantai selatan menemui pantai selatan. Setelah berangkat ke pantai selatan, keluar dari keratonnya karena kan di sana bergejolak dengan doanya Panembahan Senopati. Danang Surawijaya karena itu belum Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu gelar raja. Ya, gelar setelah menjadi raja. Nah, nama aslinya Danang Surawijaya. Surawijaya. Ya. Nah, dalam hal itu Ratu Pantai Selatan kalau ada itu terus menemui Danang Surawijaya untuk berdiri dalam berdoa karena ulama itu menjadikan di Keraton Selatan itu bergejolak. Maka Danang Surawijaya begitu juga bertanya, kamu itu menginginkan apa? Itu yang tanya waktu itu. Kamu menginginkan apa? Terus Danang Surawijaya juga matur bahwa saya telah bertemu dengan kandidat akan diperbolehkan
Nah, beberapa yang saya inginkan, pintu aku bukan untukmu, kamu mau punya keinginan apa. Oh, yang pertama itu dalam hal membuka hutan nantinya biar semuanya berjalan dengan selamat. Terus baru dari Tanah Suyo ingin di hutan Kuto itu menjadi Kuto Gede. Itu awalnya daripada Kuto Gede. Terus pada bulan dari Tanah Suyo itu ingin menjadi raja dan hutan Kuto itu supaya bisa menjadi raja. Dikabulkan Ratu Wali Selatan. Itu saya bantu. Pada syaratnya yaitu mulai dari ini semua masyarakat mulai dari Suyo sampai ke Mulia dari Tanah itu saling aku juga membantu aku sama saya. Setelah itu lalu mulailah membuka hutan. Dibantu oleh prajurit sana Pak, prajurit Pantai Selatan, pas buat alasnya atau ya kalau apa itu kan masalah gaibnya masalah gaibnya itu terus dimatur kepada Ratu Kidul itu kan supaya bisa selamat membuat hutan itu kan sudah otomatis kan udah dijaga oleh beliau-beliau yang ada di Pantai Selatan itu menjaga supaya di sini itu tidak pada mengganggu dan mendapat alas. Setelah mendapat alas beliau bertempat tinggal di sini sementara waktu. Di sini Pak ini? Ya, itu kan Kampung Sanggra itu tempat pesanggrahnya. Kampung Sanggra itu yang ini sebelah tembok itu. Dulu tempat tinggalnya? Iya, tempat tinggalnya Ki Ageng Manahan, Danang Sitojoyo dan keluarganya. Tempat tinggal di sini. Karena tempat tinggal di sini untuk bukan sehari masalah air, makanya beliau membuat selirang itu dari kata saliro itu badan. Jadi orang Jawa mengatakan itu bahwa sendang itu adanya sendang itu yang yoso adalah dipun salirani piyambak kayak Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sitojoyo. Lewat beberapa waktu Tanah Suyo dan Ki Ageng Manahan itu tidak, intinya untuk meminta kepada Allah SWT minta petunjuk. Maka Danang Sitojoyo bertapa di Sumber Kemuning sebelah barat makam itu menjadi sendang. Bertapa di situ meminta petunjuk kepada Tuhan bahwa di mana mau mendirikan keraton Mataram. Beliau ditemui oleh Sunan Kalijaga dan dibangunkan dari bertapanya itu. Allah telah memberikan petunjuk kepada kamu. Bangunlah kerajaan di sebelah selatan pohon beringin yang sudah saya tanam. Itu pohon beringinnya. Sebelah selatannya kan sama. Ya, 200-300 meter. Mulailah membuat keraton itu. Dan keraton itu sebagai apa? Yang memberikan bentuknya harus begini dan lain sebagainya, itu kan Sunan Kalijaga. Keraton dibantu Sunan Kalijaga. Iya, keraton itu adalah perjalanan hidup manusia juga. Maka berujung keraton itu harus ada panggilan satu keraton sebagai pusat pemerintahan yang alun-alun dan sebagainya, bertemunya masyarakat, pasar itu bersama roda ekonomi perekonomian, dan masjid itu untuk mediasi kita benar-benar yang berkuasa. Dan rohani juga ada, kemasyarakatan ada, pemerintahan ada, roda perekonomian berjalan adalah Islam yang menggambarkan kehidupan manusia. Terus dibangun itu ya, bentuknya itu kalau dilihat dari atas itu kayak semar tidur itu garisnya keraton Mataram itu ya.
mulai dibangun itu. Setelah dibangun, jadi kalau tahun 1579, oh dari sini pada goyongan semua ke keraton. Tapi kalau mau jadi itu kan sebelum jadi itu neneknya Panembahan Senopati, Nyai Ageng Genis yang tadi ada di atas bersejar dengan Sultan Hadijaya tadi. Itu meninggal itu terus Ki Ageng Manahan minta pada Panembahan Senopati pada Danang Surawijoyo untuk menguburkan neneknya itu di sebelah barat masjid, di sebelah utara rumah, di sebelah barat masjid. Rumahnya di situ, rumahnya kan di situ. Masih dalam hal pembangunan keraton lah. Setelah itu selama beberapa tahun Ki Ageng Manahan pun meninggal. Itu juga di makam bersama di kawat. Danang Surawijoyo terus memproklamirkan diri sebagai Raja Mataram Islam. Jadi yang apa pertama, kerajaan Mataram Islam itu berdiri Ki Ageng Manahan sudah meninggal ya Pak? ya hampir bersamaan. Hampir bersama. Ya. Jadi pas pembangunan keraton itu artinya Ki Ageng Manahan masih ada? Masih ada, ya, masih ada. Ki Ageng Manahan itu memperintisnya. Setelah itu Ki Ageng Manahan memproklamirkan diri, Danang Surawijoyo itu memproklamirkan diri sebagai Raja Mataram Islam yang pertama itu. Tapi kan bergelar Panembahan itu karena juga untuk menghormati dulu kan bapaknya itu kan janji kepada Sultan Hadijaya. Setelah diberi tanggung tahun itu kan dijanji tidak boleh mendirikan keraton, tetap masih mengirim upeti setiap tahunnya ke Pajang. Karena apa? Sultan Hadijaya kan ketakutan juga bahwa dari prediksi para wali itu kan besok di hutan utara akan tumbuh sebuah kota raja yang sangat besar yang akan membawa seluruh tanah Jawa. Pajang pun akan menjadi bawahannya Mataram. Ketakutan Pak Mas ini? Iya. Makanya memberikannya itu juga tidak gampang. Iya. Dengan perjalanan yang sangat panjang sekali. Kalau cerita itu, wah nanti bisa berhari-hari lah. Oke. Nah, sampai itu untuk memanipulasi tidak memberikan keraton, masih mengirim upeti setiap tahun. Tapi kalau itu kan yang janji Ki Ageng Manahan. Setelah Ki Ageng Manahan meninggal, Danang Surawijoyo memproklamirkan diri sebagai Raja Mataram Islam itu kan kalau bergelar Panembahan itu kan kesannya bukan raja. Jadi benar Kanjeng Panembahan Senopati Ngalapa Abdurrahman Sayyidin Panata Panatagomo Khalifatullah. Kependekannya Panembahan Senopati. Iya. Nah itu terus bertahta selama kurang lebih 22 tahun antara 1579 sampai dengan 1601 beliau dimakamkan di sini. Dan Sunan Prabu Korwati bertahta 12 tahun. Ayahnya Sultan Agung? Ya, itu 1601 sampai dengan 1813 Hanya Korwati meninggal. Dimakamkan di sini juga bersama kerabat-kerabatnya itu. Puncaknya Mataram itu di Sultan Agung, Bang, puncak kejayaan. Iya, puncaknya kejayaan itu di Sultan Agung. Nah, itu bersama sampai dengan sekarang ini. Sampai sekarang, sampai pecah jadi dua ya Pak, ya. Jogja Surakarta. Iya. Hati-hati. Ya Pak, terus untuk Kota Gede sendiri Pak, setelah itu kan perkembangannya gimana Pak setelah Keraton Mataram berdiri itu Pak? Keraton Mataram berdiri memang di sini dulu ibu kota. Ibu kotanya Kota Gede ini ya Pak ya? Ibu kotanya. Terus karena sudah kalah Sultan Agung sudah mulai masuk, kan kemudian Sultan Agung memindahkan keraton dipindah ke Kerto itu. Itu alasannya Sultan Agung dipindah itu karena apa Pak? Karena ya nggak ada, ya bukan alasan lagi, tapi kan itu karena politik untuk mau merangi Belanda itu. Jadi itu kan nggak diceritain masalah menjalankan keratonnya itu karena apa, itu yang tahu masuk sana itu. Iya. Terus apa setelah dipindahkan ibu kota Mataram pindah, Kota Gede tetap ada. Di sini itu jadi Kota Gede di sini. Kota Gede ini. Iya. Terus itu Pak, untuk kerajinan perak itu sejarahnya gimana Pak? Kalau
Negara. Nah, itu kan dulu itu waktu masih kerajaan itu kan ada yang bagian saya, namanya kampungnya saya kan itu, saya itu yang membuat dandang. Nah, mereka itu mereka meneruskan dari para kakek moyangnya itu, selalu ada pengrajin dan pengrajin sampai dengan sekarang yang akhirnya pokoknya dulu emas murah terus semakin menurun ke perak. Ya sampai banyak lah yang menjadi itu tukang perak ini. Jadi sampai sekarang masih ada ya Pak ya? Masih banyak. Teman saya itu masih buat kerajinan perak, itu teman saya yang jaga. Terus apa hal lainnya yang unik di Kota Gede ini Pak? Katanya rumah-rumahnya itu unik Pak. Gimana itu? Rumah-rumah kampung, rumah-rumah joglo. Itu memang kalau dulu kan rumah-rumah para petinggi itu ya otomatis ada joglonya. Dan dari joglo itu sama sekarang kan masih dirawat juga. Itu bangunan-bangunan kuno Pak ya? Iya. Termasuk salah satu kota kuno di Yogyakarta. Iya, memang ini salah satu kota kuno di Jogja. Pak, terus untuk makam raja-raja ini Pak, yang dimakamkan di sini siapa saja Pak selain tokoh-tokoh tadi? Oh ya, jadi di dalam itu makamnya yang di dalam gedung tadi itu ada 81 makam. Mulai dari neneknya Panembahan Senopati, yaitu Nyai Genis. Terus ada Panembahan Jayabrono, itu penasihatnya Ki Ageng Pemanahan. Terus Sultan Hadiwijaya. Terus ada Ki Ageng Pemanahan, Kyai Jurumartani, Danang Sukawijoyo, Prabanyu Perwati, beserta istri dan anak cucunya. Ada Hamengkubuwono II. Ya, Hamengkubuwono II itu apa? Karena memang permintaannya dari Beliau Sultan Hamengkubuwono. Iya kan, ini Pak, itu kan sedikit pengen tahu juga sebenarnya. Kan Hamengkubuwono II itu kan salah satu-satunya raja Yogyakarta yang tidak dimakamkan di Wonogiri ya. Itu atas permintaan pribadi ya Pak? Iya, kalau itu amanat. Kalau nggak amanat ya nggak mungkin loh dengan langsung ada yang berani untuk jelas-jelasnya di Wonogiri. Kalau beliau Sultan Hamengkubuwono itu yang itu nggak beramanat atau memberikan amanat kepada putra putrinya, ya jelas nggak mungkin berani toh ya. Alasannya karena ingin bersama leluhurnya atau gimana? Ya kalau alasannya Mungkin yang paling umum lah. ya paling umum itu karena kala itu kan keadaan mah penting banget toh. Iya. Biar jasanya terselamatkan. Karena perang Diponegoro. Iya, karena itu kan pas gudang-gudangnya keadaan itu kan pas penting-pentingnya. Terus beliau beramanah ingin dimakamkan di Kota Gede saja. Iya. Terus Pak, untuk kompleks makam ini ada dikelola bersama gitu oleh Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta ya. Abdi dalamnya di sini. Abdi dalamnya makanya juga ada dua, sewaktu terpecah pada tanggal 13 Februari 1755. Itu pun semua kekayaan Mataram kan juga dibagi menjadi dua, termasuk wilayah-wilayah di sini pun juga menjadi dua. Makanya ada Sendang itu kan dua, putra dan putri. Yang Sendang putra itu administrasinya Surakarta, yang Sendang putri administrasinya Yogyakarta. Di sini Surakarta, di sebelah timur itu Yogyakarta. Kalau administrasi keraton seperti itu. Makanya di sini yang di situ Surakarta, sini Jogja. Enggak, yang sebelah timur sana. Sebelah timur. Ya. Mulai tembok itu. Oh gitu. Ya. Yang ini Surakarta. Ya. Jeruk ini Surakarta. Ya, terus yang karena Yogyakarta. Terus Pak, terakhir nih mungkin untuk Masjid Gede Mataram kan ada di sini juga nih Pak. Ya. Ini sejarahnya gimana Pak? Ini, Pak? Nah, itu tadi berdirinya keraton. Keraton Islam. Itu kan ada keraton alun-alun, pasar dan masjid. Ya itu termasuk daripada 4 pilar rangkaian daripada keraton itu. Dengan bersani keraton Jogja, keraton Surakarta itu pun mesti bentuk dan tulisnya sama. Keraton
syarat salah satu berdirinya keraton dan kota. Ya kalau kesan memang syaratnya seperti itu. Sunan Kalijogo Natali. Ya. Masjid Gede Mataram ini ada sejak keraton Mataram ini ada. Ya. Dulu kan langgar satu beliau dalam beliau Kang Pram tempat tinggal di sini belum ada. Belum waktu membangun keraton itu kan langgar itu. Terus mulai besar ini jadi masjid agung ini sejak kapan Pak? Mulai Masjid Agung itu ya bareng dengan keratonnya jadi yang memperlebar adanya Serambi itu karena Sultan Agung. Sultan Agung itu menyempurnakan masjid itu dengan adanya Serambi masjid. Terus untuk raja-raja Mataram lainnya Pak, ada yang menambah renovasi berupa apa gitu? Kalau setelah Sultan Agung ke Nusantara itu kan kerajaan pindah.